Halo teman-teman, pada video tutorial kali ini kita akan membahas tentang aplikasi integral khususnya pada luas daerah dan volume benda putar. Pertama, mari kita lihat terlebih dahulu aplikasinya pada luas daerah. Umumnya ada dua rumus luas daerah yang digunakan. Yang pertama adalah untuk partisi vertikal atau partisi tegak, dan yang kedua untuk partisi horizontal atau partisi tidur. Mari kita lihat terlebih dahulu yang pertama. Dikatakan bahwa jika f dan g merupakan fungsi kontinu pada interval tertutup a, b, dan jika fx lebih besar sama dengan gx untuk setiap x di a, b, maka luas daerah yang dibatasi oleh y sama dengan fx di atas, y sama dengan gx di bawah, garis x sama dengan a di sebelah kiri, dan garis x sama dengan b di sebelah kanan, maka luas daerahnya adalah A sama dengan fx dikurangi gx dx dari A ke B. Dapat dilihat di sebelah kanan ini bahwa rumus luas daerah ini akan memiliki, atau luas daerah A ini akan memiliki partisi vertikal atau partisi tegak seperti ini, contohnya. Namun untuk partisi ini tidak harus selalu diambil di sebelah sini, di mana saya baru saja menggambarnya, tetapi dimanapun di selang A, B ini, asalkan ujung-ujung dari partisi ini akan selalu sama. Seperti itu. Jadi misalkan saya gambar partisi di sebelah sini, oke, tidak apa-apa, dan mau di sini juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena lihat, di sini selalu akan dimulai dengan y sama dengan gx, ujung yang bawah ini, dan ujung yang atasnya akan selalu diakhiri dengan y sama dengan fx. Jadi yang penting adalah partisinya selalu memiliki ujung dan ujung yang sama. Seperti itu. Oke. Lanjut. Selanjutnya adalah rumus luas daerah untuk partisi horizontal atau partisi tidur. Nah, saya tidak akan membacakan lagi isinya karena sama persis dengan yang di atas, tetapi perbedaannya adalah partisi yang tadi merupakan partisi vertikal, tetapi sekarang partisi yang ini merupakan partisi yang horizontal. Jadi seperti ini partisinya. Bisa di sini, atau bisa di sini, atau di sini juga boleh. Karena partisi ini selalu bergerak dari X sama dengan VY ke X sama dengan WY yang ini. Karena mereka selalu bergerak dari ujung dan ujung yang sama, jadi partisinya bebas dipilih di mana saja. Jadi secara kasar itulah maksud dari rumus luas daerah ini, baik untuk yang tegak ataupun untuk yang tidur. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk menyelesaikan beberapa contoh soal untuk aplikasi integral khususnya untuk luas daerah. Yang pertama kita review terlebih dahulu bahwa partisi tegak itu yang kita gunakan di sini adalah dx, dan ya secara visual tegak itu ya seperti ini. Dan yang kedua adalah partisi horizontal itu adalah dy, dan partisinya akan horizontal seperti ini. Gitu. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada 4 soal. Kita lihat terlebih dahulu untuk soal nomor 1. Nah, untuk soal-soal seperti ini, kita harus bisa mengetahui terlebih dahulu sebaiknya kita menggunakan partisi yang seperti apa. Apakah partisi vertikal atau partisi horizontal? Seperti itu. Jadi, mungkin untuk bisa memvisualisasikannya terlebih dahulu, tentunya kita harus menggambar terlebih dahulu ya. Grafiknya seperti apa untuk y sama dengan x kuadrat plus 1 dan y sama dengan x misalkan. Nah, ini tentunya juga diberikan ya, di sini ada batas lagi sebetulnya, hanya saja tidak dituliskan pada soal. Di sini dibatasi juga sebetulnya di x sama dengan minus 1 dan di x sama dengan 2 ya sebetulnya ya. Tapi pada soal ini langsung diberikan saja gambarnya, begitu. Jadi ya harus hati-hati teman-teman kalau misalkan mendapatkan soal itu, karena tidak mungkin kan tiba-tiba ada suatu luas daerah seperti ini tanpa
kedua batas ini tadi, X sama dengan minus 1 dan X sama dengan 2. Seperti itu. Oke, jadi kita lihat dulu. Partisinya mungkin kalau kita lihat di sini, ini sebaiknya menggunakan partisi yang vertikal saja. Seperti itu, karena coba kita lihat ya. Menggunakan partisi tegak seperti ini. Baik, jadi cara menyelesaikannya itu kita ambil saja partisi tegak atau partisi horizontal. Kita bisalah kita coba-coba dulu mungkin ya. Mungkin kita coba-coba gitu. Kita ambil gitu. Bayangkan saja, bayangkan ada suatu partisi yang vertikal seperti ini misalnya, yang seperti di-scan gitu teman-teman. Seperti di-scan dan melalui semua daerah ini gitu. Dan tadi yang saya bilang juga di awal, dengan rumus luas daerah di awal itu, yang paling penting untuk diperhatikan adalah ujung-ujung dari partisi ini. Ujung atas dan bawahnya ini, misalnya kalau untuk partisi tegak ya. Kalau untuk partisi tidur sih, berarti ujung kiri dan ujung kanannya gitu. Nah, kita perhatikan ujung-ujungnya ini apakah menyentuh grafik yang sama untuk seluruh daerahnya gitu. Jadi ini dibayangkan saja ya teman-teman ya. Ini kita kan pasti mulai dari kiri sini dong. Karena kan daerahnya dari minus 1 ke 2 ya. Berarti kita bawa saja ini, kita geser terus kayak di-scan gitu, seperti di-scan ke kanan. Nah, apakah selama scanan ini berjalan, partisinya selalu memiliki ujung-ujung yang sama? Maksudnya ujung bawah dan atasnya apakah selalu dari fungsi yang sama dan ke fungsi yang sama satu lagi gitu. Jadi kalau kita ambil ini dulu misalkan dari ujung, kita lihat terlebih dahulu. Pada daerah ini ya tentunya ya, partisi ini di bawah akan menyentuh grafik Y sama dengan X. Atau fungsi Y sama dengan X. Kan? Dan yang atasnya akan menyentuh fungsi X kuadrat tambah 1. Jadi ini dari Y sama dengan X ke Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Oke, itu diingat ya. Oke, kita geser sekarang ke tengah deh. Tuh. Nah, apakah tetap sama? Apakah bawahnya tetap Y sama dengan X dan atasnya tetap Y sama dengan X kuadrat plus 1? Gitu. Dan kalau kita perhatikan, ya tetap sama ya. Ini kan bawahnya Y sama dengan X, yang atasnya Y sama dengan X kuadrat plus 1. Oh, berarti tetap begitu ya, partisinya tetap sama nih, gitu. Dan sampai ke ujung sini pun, itu saat X sama dengan 2, bawahnya itu Y sama dengan X dan atasnya tetap Y sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, ini kan berarti konsisten, maksudnya partisinya cukup satu gitu ceritanya. Karena dari minus 1 ke 2, itu partisinya selalu dari fungsi A ke fungsi B gitu. Atau dari sini selalu dari fungsi Y sama dengan X ke Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Jadi yang kita pilih, ya sudah, partisi vertikal saja. Nah, bayangkan kalau kita pilihnya partisi horizontal. Nah, berarti kita scan, terserah sih, mau dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Tapi kita coba saja dari bawah ke atas ya. Oke, pertama yang ini. Nah, di sini dia akan dari mana nih? Kita baca dari kiri ke kanan ya, teman-teman. Jadi, ini kan tadi garis X sama dengan minus 1. Terus, ujungnya ini kemana? Yang garis warna ungu kan? Berarti Y sama dengan X. Nah, Y sama dengan X, sebelah kanan, sebelah kirinya, X sama dengan minus 1. Oke, gitu ya. Kita pindahin. Terus, sampai ke sini nih, teman-teman. Nah, ini jadi masalah nih, lihat ya. Ini ujung-ujungnya udah beda. Tadinya tetap X sama dengan 1, X sama dengan minus 1, iya tetap sama. Tapi yang ujung kanannya, nih, ujung kanannya ini menjadi menyentuh fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Terus di sini juga ada lagi nih kan, partisi yang kena di dalam daerahnya, dari Y sama dengan X kuadrat tambah 1 ke Y sama dengan X. Wah, ini ribet banget nih teman-teman, karena setiap kali ada perubahan partisi seperti itu, ya kita harus pisah integralnya. Gitu. Jadi akan ribet sekali ngitungnya.
gitu. Oke, jadi coba ya, untuk yang pertama ini kita hitung dulu. Berarti kan tadi luasnya itu sama dengan integral, ini saya tulis aja lagi ya, X sama dengan A ke X sama dengan B. Itu dari apa? F X dikurangi GX dx. Seperti itu kan. Nah, fx itu yang fungsinya selalu lebih besar dari gx ya teman-teman. Berarti di sini fx itu adalah yang x kuadrat tambah 1 dan gx itu yang y sama dengan x. Jadi ini akan menjadi integral dari, mungkin batasnya diisinya nanti aja. Ini berarti dari mana? Dari x kuadrat tambah 1 dikurangi x berarti. Ya, bener nggak? Gitu. Karena saat kita partisinya adalah dx, maka isinya ya harus x semua teman-teman, nggak boleh ada y-nya. Ya kan? Berarti fx itu apa? Fx sama dengan y sama dengan x kuadrat tambah 1. Gx-nya yang mana? Y sama dengan x. Gx sama dengan y sama dengan x. Seperti itu. Berarti ini x kuadrat tambah 1 dikurangi x gitu teman-teman. Ya dikurangi x dx gitu. Integralnya dari mana ke mana? Ya, kita lihat ya. Ini belakangnya kan x, dx kan. Kalau x berarti kita lihat x-nya itu ya mengikuti partisinya, teman-teman ya. Kita kan tadi sudah memilih partisinya itu vertikal seperti ini. Ya, berarti kalau kita scan kayak tadi ini kan y-nya konstan ya. Ini kan bergerak dalam arah x, betul ya? Kalau partisi tegak seperti ini. Ya, kita lihat partisi ini bergerak dari ujung daerah ke ujung daerah yang satunya lagi itu dari x sama dengan berapa ke x sama dengan berapa. Nah, luas daerahnya kan baru mulai di sini nih teman-teman nih. Kalau gitu, dia mulai dari x sama dengan minus 1, terus sampai ke x sama dengan 2. Oh, berarti batasnya apa? Berarti dari dari minus 1 sampai 2 gitu. Nah, ini tinggal diintegralin kan. X kuadrat menjadi sepertiga X pangkat 3, terus 1 jadi X, minus X jadi minus setengah kuadrat X gitu. Dari minus 1 ke 2. Tuh. Nanti ini kalau dihitung akan mendapatkan hasilnya adalah 9/2. Itu. Nah, ini hanya salah satu contoh ya teman-teman ya. Oh, ini kalau mau lebih lengkap boleh ditulis SL seperti ini, satuan luas gitu. Buat memperjelas ini tuh apakah luas daerah, volume seperti itu. Oke, ini baru satu soal. Ya. Nah, sekarang coba kita skip aja ke nomor 3 ya teman-teman. Oke, nomor 3 ini coba kita lihat. Kalau kita pilih partisinya partisi vertikal, nah, kira-kira gimana nih? Apa ya? Nah, tadi dalam menentukan partisinya apakah sebaiknya menggunakan vertikal atau horizontal, ya tentunya yang tadi saya bilang sebelumnya ya, kalau terjadi perubahan dalam batas-batas atau ujung-ujung si partisinya itu tadi, berarti akan terjadi pemisahan integral teman-teman gitu. Jadi kita harus ngitung integral lebih dari sekali gitu. Jadi kita lihat dulu apakah kita bisa menghitung integralnya cukup sekali aja gitu. Gak harus 2 kali berarti kan. Kalau bisa sekali ya mending yang sekali aja gitu. Nah, coba kita lihat yang ini. Kita pertama coba-coba dulu pakai partisi tegak kayak gini. Terus kita scan ya teman-teman ya, kayak tadi. Dari sini. Ini kan mulainya dari ujung sini ya. Mulai dari ujung sini ke ujung sini gitu ya. Ke ujung sini berarti kan. Nah, kita scan. Oke, untuk sampai sini dulu. Nah, ini bawahnya X sama dengan 1 per Y kuadrat. Atasnya X sama dengan Y. Oke ya. Tapi terus kita geser. Nah, ini udah beda nih teman-teman. Yang ini dari X sama dengan Y. Oh maaf, yang tadi salah ya. Yang ini itu dari apa? X sama dengan 1 per Y kuadrat ke garis yang hitam ini ya. Garis yang hitam ini itu ini Y sama dengan 2.
Gitu, berarti ini dari X sama dengan 1 per Y kuadrat ke Y sama dengan 2 gitu. Tapi kalau kita geser ini ke kanan sini, nah ini udah berubah nih teman-teman. Dia garisnya, garis partisinya ya, dari X sama dengan Y sekarang ke Y sama dengan 2. Bukan dari X sama dengan 1 per Y kuadrat lagi. Nah ini udah beda. Kalau udah kayak gini, ya bisa saja memang kita bisa saja menggunakan partisi vertikal, tapi jadinya harus ngitung integralnya 2 kali. Yang pertama itu nanti berarti dari vertikal itu kan dx ya teman-teman ya. Berarti dari yang sini nih itu adalah berapa ya ini? Kalau dimasukkan 2, oh berarti 1/4 ya. Dari 1/4 ke ini berapa titik potongnya? Y sama dengan 1 per Y kuadrat. Pangkat 3 sama dengan 1. Oh, ya ini kan berarti Y-nya 1 ya. Jadi dari 1/4 ke 1, bla bla bla, dx, terus nanti ditambah lagi. Dari 1 berarti. Dari 1 kemana? Dari 1 ke ini nih. Ini ujungnya apa? 2. Oh, berarti gini. 2 bla 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 dx. Nah, ini jadi ngitungnya 2 kali integralnya. Ya, bisa aja ya teman-teman, tapi capek gitu. Mending kita pilih batasnya yang lebih bagus atau yang lebih tepat gitu. Di sini coba kita pilih partisi horizontal seperti ini. Nah, kita scan coba dari bawah ke atas. Ini kalau kita scan gitu, dari sini nih kita lihat. Ini dari garis warna biru ke warna ungu. Ya kan? Kita terus bawa ke atas pun tetap gitu sampai ujung. Dari garis warna biru ke garis warna ungu. Nah, berarti partisinya udah cukup 1 kali aja. Jadi integralnya pun 1 kali aja teman-teman. Jadi ini untuk nomor 3, kita lebih baik menggunakan partisi horizontal atau partisi tidur gitu. Jadi ini akan menjadi luas ya, sama dengan integral dari, nah kalau yang ini tadi kan atas kurang bawah ya. Sekarang kita mau yang kanan kurang yang kiri. Kenapa kayak gitu? Karena ya luas itu kan harus positif ya teman-teman, kan nggak mungkin luas hasilnya negatif ya. Jadi kita mau yang lebih besar itu mengurangi yang lebih kecil. Dimana yang lebih besar itu kan ya, kalau diagram kartesius seperti ini kan semakin ke atas semakin positif, dan semakin ke kanan makin positif juga gitu. Ini semakin positif juga. Itu jadi luas itu ya atas kurang bawah atau enggak kanan kurang kiri gitu teman-teman. Nah, berarti di sini fungsi yang sebelah kanannya yang mana? Yang ini dong ya. Kalau kita pakai partisi tadi, kalau kita partisi kayak gini, nah yang kanan kurang yang kiri berarti teman-teman. Yang kanan apa? X sama dengan Y, yang kiri X sama dengan 1 per Y kuadrat. Nah ini hati-hati dulu ya. Kita pertama mungkin tulis dulu. Ini batasnya apa ini? Batasnya Y ya, DY. Karena kan kita pilihnya partisi horizontal. Berarti ya udah mending pakai DY aja. DY. Berarti kalau DY isinya juga dalam Y semua gitu. Berarti fungsinya itu X sama dengan gitu. Berarti ini udah bener nih, X sama dengan Y, X sama dengan Y kuadrat, kita nggak usah ganti gitu. Berarti yang atas apa dong? Maaf, yang kanan ya. Yang kanan itu Y, X sama dengan Y, yang kirinya itu X sama dengan 1 per Y kuadrat ya. Berarti di sini nanti Y dikurangi 1 per Y kuadrat gitu. Nah, sekarang batasnya dari mana? Nah, batas si partisi ini yang kita scan dari bawah ke atas. Batas bawahnya yang mana tadi? Yang ini kan? Nih, saat dia menyentuh perpotongan perpotongan antara kedua kurva ini, yaitu di Y sama dengan 1. Berarti dari Y sama dengan 1 ke mana? Ke Y sama dengan 2, teman-teman. Ke sini. Ke ujung luasnya kan, luas daerahnya ujungnya kan di Y sama dengan 2. Berarti kayak gini nanti. Itu. Ya. Ini nanti kalau dihitung, dapatlah hasilnya bakalan 1 satuan luas.
Gitu. Itu untuk nomor 1 dan 3. Silakan teman-teman kalau mau coba untuk yang nomor 2 dan 4-nya. Nggak serupa. Tuh, mungkin dikasih dulu ya. Untuk nomor 2 itu kuncinya. Yang nomor 2 itu jawabannya 22/3 satuan luas. Dan yang untuk nomor 4 itu 10/3 satuan luas, teman-teman. Gitu. Ya, silakan boleh dicoba sendiri soalnya yang ini.